Salam God Lovers, mari terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab mujizatnya masih ada bagi orang percaya. Oleh sebab itu mari pagi ini kita hampiri tahta kudus Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan Yesus saja. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Kami percaya ada mujizat Tuhan, nyata dan baru setiap hari dalam hidup kami. Yesus, Kaulah segalanya, Kau layak disembah, glory bagimu. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, salam God's lover, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Pagi ini mari kita renungkan tentang kebutuhan yang dicari manusia, yaitu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Jadi 3 hal ini sangat dibutuhkan dan menjadi dambaan setiap manusia. Sekali lagi saya bilang, umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Umur panjang berbicara tentang hidup yang sehat baik jasmani dan rohani, serta hidup dengan kurun waktu yang lama. Kekayaan bisa berbicara tentang harta, juga hal-hal lain yang menjadi kenikmatan dan kesukaan dan kebutuhan sehari-hari. Bisa juga kekayaan intelektual, pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain yang menyenangkan dan membanggakan seseorang. Kehormatan berbicara tentang posisi, kedudukan, jabatan, derajat di mana orang lain menghormati kita, yang menjadi kebanggaan termasuk hormat dari anak-anak, cucu-cucu, dan keluarga kita. 3 hal ini yang dicari, dikejar, diusahakan oleh setiap manusia. Kalau salah satu saja tidak ada, kebahagiaan, kebanggaannya, kesuksesannya kurang sempurna, kurang penuh. Kaya dan dihormati tapi pendek umur. Kaya dan panjang umur tapi tidak dihormati.
dihormati dan panjang umur tapi miskin, jadi nggak sempurna. Saudaraku, Raja Salomo yang memiliki ketiganya dengan berkelimpahan menulis dalam Amsal 3 ayat 16. Dia katakan begini, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudaraku, kalau kita pelajari tentang penulis Amsal yaitu Raja Salomo, kita akan menemukan bahwa Raja Salomo tidak pernah meminta ketiga hal ini, tidak pernah mencari ketiga hal ini. Ketiga hal ini sesungguhnya merupakan sebuah hadiah, bonus dari Tuhan. Bagaimana Salomo bisa mendapatkan ketiga hal yang luar biasa ini? Kunci utamanya yaitu melalui doa dan permohonan. Salomo berdoa kepada Tuhan Allahnya dan meminta petunjuk Tuhan. Salomo menyadari bahwa dia perlu penyertaan dan pertolongan Tuhan. Hanya dengan pertolongan dari Tuhan saja, Salomo dapat mengatasi segala persoalan dalam hidupnya, masalah dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dari bangsa yang besar. Raja Salomo berhasil menjadi seorang raja yang paling masyhur, jaya, dihormati, kaya. Apa rahasianya? Karena Salomo disertai dan diberkati Tuhan dalam pemerintahannya. Apa yang dialami Salomo dapat juga dialami setiap kita, saya dan saudara yang percaya kepada Tuhannya Salomo. Mari kita perhatikan apa yang menjadi doa dan permohonan Salomo kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan bonus luar biasa ini. 2 Tawaris 1 ayat 6, di Gibeon Tuhan bertanya kepada Salomo. Karena Salomo mempersembahkan korban dan beribadah kepada Tuhan dengan benar dan menyenangkan hati Tuhan. Ayat 7-nya, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo meminta di ayat ke-10, dia katakan berikanlah kepadaku hikmat dan pengertian. Tuhan mengabulkan permintaan Salomo dan bahkan memberikan bonus tambahan karena permintaannya berkenan kepada Tuhan. Di ayat 11 dan 12-nya, ayat yang luar biasa ini, dia berkata, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Ayat 12, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, Tuhan katakan, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Inilah pembicaraan Allah kepada Salomo. Allah memberikan bonus kepada Salomo, umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Apa yang diminta oleh Salomo sewaktu doa adalah hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian. Salomo menyadari bahwa hanya melalui hikmatlah Salomo yang masih muda ini dapat memimpin bangsa yang besar di bawah bayang-bayang Raja Daud yang perkasa dan bisa menjadikan bangsa Israel bersatu, kuat, disegani negara lain dan menuju kejayaan yang lebih dari yang sebelumnya. Saudaraku, bagaimana kita juga dapat memiliki hikmat yang dari Tuhan. Mazmur 111 ayat 10 katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hakikat permohonan doa Raja Salomo adalah agar dia takut akan Tuhan. Jadi yang pertama dasarnya kita harus takut akan Tuhan. Dan baru yang kedua kita harus memintanya kepada Tuhan sebagai permintaan yang utama. Bukan panjang umur, kekayaan, kehormatan itu yang utama. Tapi minta hikmat dari Tuhan. Minta roh takut kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5-8 katakan,
Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudaraku, mari kita rubah permohonan doa kita kepada Tuhan. Bukan lagi berdoa hanya mengejar kekayaan, kehormatan, dan umur panjang, tapi mintalah roh yang takut akan Tuhan dan hikmat dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami merenungkan apa yang didapat oleh Raja Salomo, raja yang hebat ini, yang penuh hikmat, yang sangat kaya dan sangat punya karisma sehingga selama pemerintahnya tidak terjadi peperangan. Tuhan, karena Salomo tidak mengarahkan hatinya kepada kekayaan, umur panjang dan kehormatan, tetapi mengarahkan hatinya kepada Tuhan, supaya dia punya hikmat dan pengetahuan daripadamu. Mengarahkan hatinya dengan roh yang takut akan Engkau. Oleh sebab itu permohonan doa kami juga di pagi hari ini. Kiranya Tuhan berikan kepada kami juga roh yang takut akan Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan. Pengertian, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah di dalam iman, di dalam kasih, di dalam pengharapan kepadamu saja. Terima kasih, berkati seluruh saudara-saudara kami yang menyaksikan acara Word from Heaven ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudaramu, kerabatmu, dan teman-temanmu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.